Perkenalkan, nama aku Ahmad Abiudaka Zakir Pratama, biasa dipanggil Abi. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Nah, kalau di Microsoft sendiri aku sebagai graphic design intern. Waktu itu aku ngeliat postingan dari akun Instagram yang suka ngasih info lowongan kerja atau intern gitu. Nah, kebetulan di situ ada lowongannya Microsoft gitu kan. Di situ aku coba lihat postingannya dan tertarik tuh. Kenapa tertarik? Yang pertama, di situ dikasih tahu kalau misalnya internnya full remote, jadi aku bisa di rumah kan. Terus yang kedua, di situ di postingan itu juga dikasih tahu tuh opportunity-nya apa aja kalau kita ikut intern Microsoft. Salah satunya adalah career mentoring. Kebetulan aku tuh baru lulus dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi menurutku ada program career mentoring di Microsoft, ya itu menurutku penting juga buat aku biar rencana karirku itu tahu gitu mau kemana selanjutnya. Terus yang kedua itu project based learning, karena sebelumnya itu ada pengalaman cuman masih di dalam kampus aja, dan menurutku project based learning dari perusahaan penting biar nambah portofolioku juga kayak gitu. Kan sertifikasi resmi dari Adobe itu juga masuk karena di bidangku ini desain grafis gitu kan. Terus kalau misalnya aku punya sertifikasi ini, aku jadi makin bisa kayak stand out gitu kali ya. Jadi karena aku punya si sertifikasi ini, peluangku untuk bisa keterima kerja di karir kedepannya juga lebih besar seperti itu. Itu juga yang bikin aku pengen masuk di intern Microsoft ini kayak gitu. Ada beberapa sih project menantang yang udah aku jalan. Mungkin ya kalau yang pertama itu pas pertama kali aku masuk di assign tugas buat visual corporate training. Jadi kalau di corporate training itu kan dia itu target marketnya itu C-level atau decision making dari sebuah perusahaan. Nah, di situ harusnya visual yang disajikan itu nggak rame, udah gitu copy dari visualnya itu harus lebih stand out gitu. Tapi pada saat itu aku karena baru pertama kali mungkin ya, jadi aku bikinnya tuh rame dan poin-poinnya itu kurang ke highlight kayak gitu. Itu yang menantang. Tapi untungnya waktu itu ada mentor kan, jadi aku dibantuin sama mentorku Kavian. Kavian ngasih referensi postingan sebelumnya yang udah pernah dibikin untuk corporate training kayak gitu. Terus juga kalau nggak salah waktu itu sampai call juga, huddle gitu sama Kavian, karena waktu itu cukup struggle waktu pertama kali bikin visual itu. Jadi itu sih yang salah satu project menantang. Terus yang lainnya itu pas bikin ads ya. Jadi di Microsoft juga aku belajar dan pertama kali juga bikin ads atau bikin iklan untuk dipublish gitu ya. Itu waktu pertama kali masukannya itu terlalu formal. Nah, waktu itu dibantu juga sama Kavian, gimana caranya bikin ads yang eye catching, menarik, terus juga copy dari si ads-nya itu stand out kayak gitu sih. Khususnya corporate training kali ya. Jadi mungkin kalau di kampus itu sebenarnya yang diajarin di kampusku itu sebenarnya lebih general gitu kan. Kalau kayak tadi materi ads gitu sebenarnya di prodiku itu nggak diajarin gitu. Terus hal baru yang aku pelajarin mungkin gimana caranya aku harus menyesuaikan brand guidebook kali ya. Sedangkan kalau brand guidebook punya Microsoft gitu, kayak karena beberapa kali juga Kavian kadang suka ini kurang masuk sama brand identity-nya MES gitu, coba disesuaikan lagi gitu. Nah itu yang bikin aku belajar gitu.
ngeliat-liat postingan-postingan sebelumnya, minta Kavian untuk, "Kak, ini ada nggak referensi ads yang udah pernah dibikin?" gitu. Sedangkan kalau di kampus lebih ke bebas kali ya, jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada patennya gitu kalau misalnya di kampus. Karena kalau di kampus itu kan biasanya tugas ngerjain apa ya, apa yang stylenya kita itu gimana terserah kita, nanti dosen yang nilai kayak gitu. Itu beda sih kalau misalnya di perusahaan, karena ya itu tadi kita harus ngikutin si apa ya namanya itu, brand guidebooknya si perusahaan itu sendiri kayak gitu sih kan. Jadi yang pertama itu udah pasti tadi aku bikin ads itu jadi skill yang baru aku pelajari. Terus juga biasanya sebagai graphic design itu ada content planning. Nah kebetulan dari graphic design itu apa ya, yang nyetorin ide konten ke tim writer gitu. Nah di situ aku kayak mau juga nyoba store ide konten, siapa tahu ide konten yang aku store bisa naik ke sosial media gitu kan. Nah itu juga jadi skill baru yang aku punya gitu, karena sebelum aku nyetor juga aku discuss dulu sih sama graphic designer lain kayak Kavian dan Kaira gitu. Ini bisa nggak konten-konten yang aku store ini naik ke sosial media gitu. Kalau misalnya ada yang oke, relevan sama tema buat minggu depan, itu kadang ada yang naik, dan udah ada yang naik juga kayak gitu sih. Terus skill lainnya itu baca matrix. Jadi di waktu content plan juga itu laporan matrix mingguan. Di situ juga aku minta Kavian buat belajar, Kak, boleh nggak diajarin cara baca matrix, terus gimana caranya apa kayak nentuin nih kira-kira kalau misalnya kalau postingan minggu ini lagi naik, besok temanya apakah mau sama atau mau coba tema lain kayak gitu. Itu yang skill baru yang aku pelajari gitu. Dan itu juga menurutku juga cukup seru ya, karena baca data gitu sih. Terus juga mungkin public speaking itu public speaking juga jadi skill baru, karena kayak kalau misalnya waktu di career mentoring itu suka coba minta pendapat, dan kadang-kadang untuk diminta untuk on mic dan ngasih pendapat kita pada saat career mentoring itu gitu. Sama satu lagi terakhir problem solving kali ya. Jadi kayak oke, writer ngasih copy gitu. Nah di situ aku harus mikir gimana caranya tulisan-tulisan ini apa ya, bisa menarik dan juga hal yang mau disampaikan tuh enak dibaca dan tersampaikan gitu. Itu juga jadi skill yang paling diasah kali ya, bisa aku bilang di Microsoft ini, karena setiap harinya bikin visual buat sosial media kayak gitu sih. Selama 4 bulan ini kebetulan ada konten-kontenku yang naik di sosial medianya Microsoft, dan itu jadi achievementku sih, karena ternyata aku bisa loh kayak ikut nyumbang di konten dan akhirnya naik di sosial medianya MES kayak gitu. Terus achievement kedua, di postingan-postingan yang udah naik ada laporan matriksnya kan. Beberapa dari postingan yang udah naik tuh ada yang tinggi gitu Kak matriksnya, dan itu jadi achievement yang paling membanggakan sih dari aku sebagai graphic design gitu. Kalau di 5 tahun ke depan itu fasenya tuh udah kayak aku tuh harus punya bidang yang satu atau dua bidang yang benar-benar aku kuasai, dan jadi kayak apa ya, kayak expertise-nya aku gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya di 5 tahun ke depan aku tuh udah nemu expertise yang aku kuasai kayak gitu. Itu juga aku juga tahu itu dari career mentoring kan. Jadi kalau di umurku yang sekarang itu aku harus lebih banyak explore bidang gitu. Tapi dari aku sendiri
bidang-bidang yang mau aku explore ya nggak jauh-jauh nggak jauh-jauh industri kreatif sih kayak gitu. Jadi di 5 tahun ke depan aku merasa udah kayak punya expertise di bidangku sendiri gitu sih. Punya eh, tim yang seru kali ya, karena di pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengalaman intern, pengalaman organisasi itu kayak seru juga, tapi yang bisa apa ya, kalau lagi kreatif check out tuh suka ada insight-insight baru yang eh, seru gitu. Jadi eh, itu yang paling berkesan selama aku main Microsoft ini sih, karena kayak di kreatif tuh seru banget lah gitu menurutku. Terus juga banyak insight yang bisa aku dapetin gitu kalau selama di kreatif departemen ini. Kalau di kreatif checkout sebenarnya kita tuh ngapain aja itu kadang nggak selalu ya, tapi kadang kita main games kayak gitu, terus juga ngobrol-ngobrol seputar personal, ngobrol-ngobrol seputar karir di situ kan. Ya kurang lebih checkout itu kira-kira seperti itu. Terus juga jadi kayak ya buatku jadi ya tempatku untuk ngobrol, terus juga melakukan bukan, ya ngobrol, terus juga ada sesi-sesi yang seru gitu sih. Itu apalagi itu diadanya di hari Jumat kan, di akhir weekday, dan ya itu jadi ya seru deh pokoknya gitu sih. Semoga MyEdusoft semakin jaya. Semoga MyEdusoft project-projectnya bisa uh, mengembang project-projectnya tuh bisa berimpact kepada anak muda Indonesia sih, untuk pesan-pesan buat MyEdusoft kayak gitu sih dari aku itu.